Ya pemirsa, Inis Economy di tengah aktivitas digital yang semakin padat, satu gangguan sederhana ternyata makin sering kita alami, yaitu panggilan tak dikenal alias spam caller. Di mana spam caller di Indonesia ini semakin hari semakin menggila. Nah, kita cek dulu data pertama pada hari ini. Ya, pemirsa, kehadiran teknologi memang telah banyak membantu manusia. Namun bukan berarti kehadirannya sepenuhnya baik. Teknologi digital juga menjadi pintu bagi berbagai jenis kejahatan yang dapat merugikan diri pribadi. Spam caller atau panggilan spam jadi salah satu dari sekian banyak modus kejahatan yang memanfaatkan ruang digital. Panggilan spam memang tidak selalu bertujuan untuk melakukan kejahatan, namun kehadirannya dapat mengganggu siapapun yang menerimanya. Menurut laporan HIA yang berjudul Global Call Threat Report 2024, rata-rata penduduk Indonesia menerima 14 panggilan spam setiap bulannya. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat serangan spam call tertinggi nomor 2 di kawasan Asia Pasifik, hanya kalah dari Hong Kong yang sebesar 23 panggilan. Bahkan sebanyak 86% panggilan dari nomor tak dikenal di Indonesia diklasifikasikan sebagai spam caller. Seperti yang kita lihat di data ini pemirsa, bukan sekali atau 2 kali, tapi rata-rata 14 kali sebulan. Itu artinya berarti hampir setiap 2 atau 3 hari sekali pengguna telepon di Indonesia mendapatkan panggilan spam. Dan ketika 86% dari nomor tak dikenal itu ternyata adalah spam, maka jelas ini sebenarnya bukan hanya sekedar gangguan ringan, tapi ini sudah masuk ranah keamanan digital dan privacy. Nah, tapi angka panggilan saja belum memberi gambaran lengkap nih. Yuk kita cek data berikutnya. Ya. Ya, pemirsa, seiring berjalannya waktu, sayangnya panggilan spam ini tidak berkurang, tapi malah justru bertambah. Masih dari laporan HIA yang dikutip dari Tempo menampilkan hasil studi dari HIA yang menunjukkan bahwa orang Indonesia rata-rata menerima 16 panggilan spam setiap bulannya. Studi ini berdasarkan data pengguna aplikasi seperti Samsung Smart Call dari Januari sampai dengan Maret 2025. Sementara presentasi spam flag rate, panggilan nomor yang tidak diketahui oleh individu di Indonesia, menurut penelitian tersebut mencapai 89%. Ya, sambungan spam didefinisikan sebagai potensi penipuan atau sambungan untuk berbagai penawaran dan sejenisnya. Nah, laporan HIA ini juga merincikan nih, sebanyak 11% panggilan yang tidak dikenal di Indonesia teridentifikasi sebagai panggilan yang mengganggu. 44% panggilan penipuan dan juga 45% sisanya terkait keperluan lain. Dalam penilaian ini, 5% presentasi Indonesia jadi tertinggi, diikuti oleh Hong Kong dengan 70% dan juga ada Filipina di posisi ketiga dengan 50%. Wah, bayangin aja nih, selama Anda sibuk dengan pekerjaan, sekolah, atau juga aktivitas sehari-hari, tiba-tiba ada call yang masuk dan itu bukan cuma sekali tapi juga berkali-kali dalam sepekan. Dan dalam banyak kasus, 85% diantaranya adalah spam bahkan mengarah ke penipuan. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai pengguna? Kita cek lagi yuk data berikutnya. Yes, ketika frekuensi tinggi dan angka lebih dari 14 sampai dengan 16 panggilan sebulan, ini membuktikan bahwa spam call bukan hanya sesekali, maka kita harus bergerak dengan lebih bijak. Langkah-langkah yang disarankan ini bukan cuma soal blokir nomor, tapi juga soal mengubah kebiasaan kita sebagai pengguna perangkat digital untuk lebih selektif mengangkat telepon. Kemudian juga lebih aktif menggunakan fitur proteksi dan juga tidak membiarkan nomor kita jadi target alias sembarangan bagi-bagi nomor HP. Walaupun ini sebenarnya sulit ya pemirsa, karena sekarang kalau mau daftar apapun pasti diminta nomor HP. Mau daftar event, diminta nomor handphone. Mau daftar aplikasi juga sama minta nomor handphone. Nah, ini sih peran pemerintah ya, untuk lebih ekstra lagi dalam memberantas spam call di Indonesia.